Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Justin Stewart Leonardo, dan di video kali ini kita akan membahas materi baru tentang lingkaran matematika peminatan kelas 11. Nah, pada video kali ini kita akan membahas definisi dari lingkaran, dan utamanya kita akan membahas persamaan lingkaran baik itu yang berpusat di 0,0 ataupun berpusat di A, B. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu tentang apa itu lingkaran. So, langsung aja sama-sama simak pembahasan berikut. Oke teman-teman, jadi sebelum kita membahas tentang persamaan lingkaran, ada baiknya teman-teman pahami dulu tentang definisi dari lingkaran. Nah, apa yang disebut dengan lingkaran? Lingkaran di sini adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, supaya lebih jelasnya teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ini. Ya. Nah, inilah yang disebut lingkaran, yaitu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya sama, yaitu yang dikitari oleh jari-jari ini terhadap satu titik tertentu, yaitu titik pusatnya di sini. Nah, yang disebut lingkaran itu bukanlah yang ini. Tapi yang warna biru ini adalah area yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi bedakan antara luas dengan lingkarannya, ya. Yang warna biru ini adalah luasnya atau isinya dari lingkaran ini. Sementara kalau lingkaran itu sendiri adalah kumpulan titik-titiknya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas konsep persamaan lingkaran beserta contohnya. Jadi pastikan teman-teman simak videonya sampai habis supaya langsung paham tentang bagaimana cara menyusun persamaan lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan bahas persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Ya. Nah, kita gambar dulu ini koordinat kartesius dan inilah titik O ya, 0,0. Nah, terus kita gambar di sini lingkarannya seperti ini. Dan misalnya kita ambil sebuah titik di lingkaran tersebut, misalnya titik ini ya, titik P, X, Y, artinya titik P ini absisnya adalah X, dan ordinatnya adalah Y. Gitu. Kalau kita perhatikan segitiga yang ini, itu kan segitiga siku-siku. Persamaan Pitagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku, ingat lagi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini tuh jaraknya X, yang ini Y, ya. Ya udah, kalau pakai Pitagoras berarti X kuadrat tambah Y kuadrat ini sama dengan R kuadrat. Dan inilah persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Nah, supaya lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik negatif 6,8. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa gunakan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 6, Y-nya kita ganti dengan 8, ya. Jadi negatif 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ini jadi 36, ini jadi 64. Kita jumlahin aja. Maka di sini kita akan peroleh R kuadratnya itu adalah 100. Ini kita nggak usah cari lagi nilai R-nya. Karena persamaan lingkaran yang berpusat di O dan melalui titik ini, ya udah, kita bisa pakai persamaan ini. Tinggal kita ganti aja R kuadratnya sama 100. Dan ini persamaan lingkarannya. Nggak usah diapa-apain lagi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B, teman-teman. Misalnya kita gambar di sini koordinat kartesiusnya, dan kita ambil sembarang titik di sini, yaitu titik P, A, B. Nah, lingkaran yang berpusat di titik P ini punya absis, yaitu A, dan ordinat, yaitu B, di sini. Misal kita ambil sembarang titik pada lingkaran tersebut. Nah, kita ambil titik ini misal ya, titik T, misalnya X, Y. Artinya di sini absisnya itu X, dan ordinatnya itu Y. Nah, kalau kita perhatikan, segitiga yang terbentuk ini sama kayak tadi, segitiga siku-siku. Jarak dari titik A ke titik X itu adalah X kurang A. Jarak dari titik B ke titik Y ini adalah Y kurang B. Jadi kita bisa pakai teorema Pitagoras buat menentukan hubungan yang terdapat pada segitiga siku-siku ini. Gimana coba? Tinggal X min A dikuadratkan tambah Y min B dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini.
Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik P min 3,1 dan berjari-jari 5. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita bisa langsung pakai rumus yang ini. A-nya kita ganti sama negatif 3, dan B-nya kita ganti sama 1. Jadi, X min 3 dikuadratkan, tambah Y min 1 dikuadratkan, sama dengan 5 kuadrat. Yang ini jadi X plus 3 kuadrat, yang ini jadi Y min 1 dikuadratkan. Dan ini 5 kuadrat itu sama dengan 25. Udah, selesai sampai sini aja dulu. Kita nggak usah rubah dulu, ini jadi bentuk umum persamaan lingkaran. Karena selanjutnya kita akan bahas bagaimana bentuk umum dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B. Sampai sini aja, udah selesai sebenarnya. Nah, kemudian untuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik P, A, B ini punya bentuk umum, teman-teman. Bentuk umumnya kita turunkan dari persamaan lingkaran yang tadi, yaitu X min A dikuadratkan, tambah Y min B dikuadratkan, sama dengan R kuadrat. X min A kita kuadratkan jadi berapa? Ini kan, X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Tambah Y min B kita kuadratkan, ini jadi Y kuadrat min 2BY plus B kuadrat, sama dengan R kuadrat. Ini kalau kita rapikan bentuknya jadi seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY plus A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Nah, supaya penulisannya jadi lebih sederhana, kita perhatikan negatif 2A, negatif 2B, ini koefisien X, koefisien Y, dan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat kita misalkan dengan variabel lain. Ini kita misalkan dengan A kapital misalnya. Ini kita misalkan dengan B kapital ya. Kalau yang ini kita misalkan dengan C kapital. Jadi untuk penulisannya supaya lebih sederhana, bentuk umum persamaan lingkaran tuh seperti ini. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ya. Inilah bentuk umum persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Nah, di sini kan A berarti sama dengan negatif 2A. Berarti A di sini, A yang kecil itu sama dengan negatif setengah A kapital. Untuk titik B-nya, ini B kapital sama dengan negatif 2B. Maka B-nya sama dengan negatif setengah B, dan dari sini kita bisa dapat nilai pusat ya. Jadi kalau kita diberikan persamaan umum lingkaran yang seperti ini, langsung aja pusatnya sama dengan negatif setengah A kapital, negatif setengah B kapital. Buat cari jari-jarinya, kita pakai persamaan yang ini. Di sini C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min R kuadrat. Artinya R kuadrat ini sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat min C. Sehingga kalau mau cari R tinggal kita akarin aja. Yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat min C. Kalau A sama B-nya kita ganti sama min setengah A dan min setengah B yang kapital, maka kita akan peroleh jari-jari lingkaran. Kalau persamaannya seperti ini adalah R sama dengan akar dari 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Nah, supaya lebih jelasnya, teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari lingkaran berikut. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10X min 8Y min 8 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, dalam menentukan pusat, tinggal kita lihat aja koefisien-koefisien ini. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Langsung kita pakai rumus min setengah A, min setengah B ya. A-nya kan 10, berarti min setengah kali 10 ya min 5. B-nya min 8. Ya. Berarti min setengah kali min 8 hasilnya 4. Kalau jari-jarinya, tinggal akar 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Ini A, ini B, ini C. Tinggal kita substitusi aja. Kita ganti A-nya dengan 10, B-nya dengan negatif 8, C-nya dengan negatif 8. Ya. Jadi berapa nih? Akar 1/4 kali 125, 1/4 kali 64 ini 16, kemudian minus 8 ya jadi plus 8. Akar 41 tambah 8 ya akar 49 ya. Hasilnya berapa tuh? Ya, 7. Jadi pusatnya itu adalah negatif 5,4 dan jari-jarinya itu 7. Jari-jari itu harus positif, seperti itu. Oke, sebagai penutup, berikut ini saya berikan 10 latihan soal yang bisa teman-teman coba kerjakan. Silahkan kalian coba, dan semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.